Hai guys, di depanku kali ini ada sebuah CPU cooler dari brand Colgate yang katanya sih anak perusahaan dari Thermalright. Dan ini adalah seri termurahnya, yakni Colgate Master CM90 SE. Terus juga BTW seri ini cuma bisa untuk motherboard Intel aja ya. Di marketplace saat video ini dibuat, aku belum nemu yang versi untuk AMD-nya. Kita lihat bagian belakang boxnya, dan di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan kelebihan dari CPU cooler ini, seperti misalnya AGHP khas Thermalright, Optimized Airflow Fan, tinggi yang cuma 125 mili, dan pre-installed thermal paste. Lanjut untuk spesifikasi detailnya bisa kita cek di bagian samping boxnya ini guys. Lengkap ya, sampai dengan spek fan-nya juga. Oke, sekarang kita langsung aja unboxing. Pertama-tama kita dapetin sebuah kertas manual petunjuk pemasangan. Terus ini juga ada selembar kertas garansi kecil. Dan nah ini adalah bracket backplate berbahan plastik warna hitam yang udah include double tape. Plus juga jelas ya, bisa di switch atau digeser-geser bagian lubang bautnya buat menyesuaikan sama soket mobo Intel kita. Sekarang kita lihat coolernya guys. Dan sekalian aja ya, kita bandingin secara fisik dulu dengan ID Cooling M40392 yang merupakan salah satu CPU cooler tower terbaik di harga 150.000. Memang lebih mahal, tapi seharusnya performa Colgate Master CM90 SE ini nggak jauh-jauh di bawahnya lah ya. Kita lihat sekilas dari depan, kedua cooler ini mirip. Desain fan standar mulai dari frame sampai blade. M40392 sedikit lebih tinggi ya. Untuk stack atau jumlah fin heatsinknya pun juga M40392 lebih banyak. Dan kalau dipegang ini kerasa lebih tebal juga. Dilihat bagian atasnya, secara penampilan CM90 SE terlihat sedikit lebih tipis dan polos dengan warna heatsink tanpa cat atau cover. Selain itu, jumlah heat pipe-nya juga udah kelihatan beda. 2 heat pipe di CM90 SE versus 3 heat pipe di M40392. Dan sesuai spek yang tertulis di box, CM90 SE ini sudah include thermal paste yang nempel di baseplate. Tapi karena ini menghalangi pemandangan, jadi aku mau bersihin aja. Lagian nanti aku juga bakal pakai thermal paste untuk testing seperti biasa, Deepcool Z5. Sekarang udah kelihatan jelas, dan ini baseplate CM90 SE kayaknya sedikit lebih memanjang ya. Mungkin desain begini supaya lebih cocok buat prosi Intel Gen 12 ke atas yang memang agak memanjang, bukan kotak. Tapi soal finishing dan build quality ini nggak kelihatan murahan guys. Lumayan mulus dengan jarak antar kedua heat pipe yang jauh. Mungkin supaya penyaluran panasnya merata. Anyway, CM90 SE ini juga punya desain heat pipe offset ke belakang. Agak serong gitu supaya clearance antara fan dengan RAM bisa bagus. Oh iya, untuk fan-nya ini CM90 SE pakai konektor. Sayangnya cuma 3 pin guys. Beda sama M40392 yang pakai konektor 4 pin PWM. Oke lah, sekarang kita lanjut sesi pemasangan ya. Masih kayak biasanya, buat praktek pasang, aku pakai mobo Intel soket LGA 1150 ini. Pertama-tama kita pasang backplate plastik ini, dan pastiin posisi slot lubang bautnya udah sesuai dengan soket mobo kalian. Di sini juga ada double tape-nya guys. Kalau mau, kalian bisa kelupas dulu supaya bisa nempel di bagian belakang motherboard. Lebih gampang masangnya. Nah, langsung kita apply thermal paste dulu ke prosi. Di sini aku pakai Deepcool Z5. Lanjut, kita bisa langsung pasang coolernya ini guys. Ini kita nggak perlu lepas fan dulu,
Tinggal ngepasin keempat baut di braket dengan lubang di mobo. Simpel banget. Kompatibilitas atau clearance dengan berbagai komponen di mobo, terutama RAM, udah nggak perlu dipikirin lagi. Kos di mobo kecil MATS ku ini aja jaraknya udah jauh banget antara RAM dengan fan. Bracketnya simple dan presisi, dan menurutku ini CPU cooler low budget 100 ribuan yang pemasangannya paling mudah. Sekarang kita beralih ke sesi pengetesan. Ini kalian bisa lihat penampakan Cockage Master CM90 SE saat kondisi terpasang dan nyala ya. Minim noise, compact, dan cukup keren lah. FYI kedua CPU cooler aku tes di posisi open case dan ruangan ber-AC. Dan karena ini termasuk CPU cooler low budget, jadi aku pakai proxy low budget juga, yakni Intel Core i5 4670 dengan RAM 16GB dual channel. Pertama-tama kita tes di WebRAM 32 Stability Test. Di tes ini CM90 SE bisa mendapatkan bacaan suhu maksimum prosiku di 48 derajat Celcius. Suhu yang masih sangat adem kalau dibandingkan dengan saat pakai CPU cooler bawaan Intel Gen 4, yakni 57 derajat Celcius. Tapi kalau kita bandingin sama ID cooling M40392, jelas dong pasti lebih adem, walaupun cuma beda 2 derajat Celcius. Selanjutnya kita tes di Cinebench R23 dengan setting 10 menit loop. Di sini suhu max prosiku saat pakai CM90 SE terbaca di 46 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, saat pakai CPU cooler standar Intel, suhu maksimalnya terbaca di 55 derajat Celcius, jauh lebih panas. Sedangkan saat pakai M40392, suhunya cuma 41 derajat Celcius guys. Kebalikannya ya, jelas lebih adem, bedanya juga lumayan. Ini udah terduga sih, cause memang spek CM90 SE masih di bawah M40392 yang punya satu heatmap lebih banyak, tapi bedanya nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau melihat dari harganya, menurutku Cockage Master CM90 SE bisa dibilang CPU cooler yang sangat price performance. Oke, jadi gitu aja review kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys!